Halo sobat channel Makhluk Pilihan. Pada kesempatan kali ini channel Makhluk Pilihan akan menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal yang harus diketahui. Apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda? Di manakah letak perbedaan itu berada? Apakah ini lebih menyangkut soal alat kelamin atau reproduksi atau justru yang lainnya? Ketahuilah, seringkali perbedaan sikap antara laki-laki dengan perempuan menjadikan keduanya mengalami salah paham. Bahkan tidak jarang terjadi perdebatan serta diskusi tentang laki-laki dan perempuan. Hal ini sudah sejak zaman azali sampai saat ini, bahkan mungkin hingga akhir nanti akan tetap seperti itu. Hal ini membuat kita juga bertanya-tanya, apakah otak laki-laki dan perempuan itu bekerja dengan cara yang berbeda pula? Sobat channel Makhluk Pilihan, antara kaum laki-laki dan perempuan tentu memiliki seabrek perbedaan. Dari sebahagian perbedaan yang ada ini dapat kita tinjau melalui pandangan biologis, fisiologis, psikologis, dan fungsi sosial. Dan di bawah ini beberapa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang dapat channel Makhluk Pilihan sampaikan. Yang pertama, secara fisik. Jika ditinjau dari perkembangan fisik, tentu terdapat perbedaan yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan. Misal, di dalam rata-rata tinggi badan, organ genitalia, payudara, kumis, serta pola-pola pertumbuhan rambut yang ada di area tubuh keduanya, termasuk pula menyangkut kebotakan. Selain dari itu, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan fisiologis yang bersifat internal dan substansial. Semisal, laki-laki dan perempuan memiliki tingkat hormonal yang mempengaruhi variasi ciri-ciri biologis mereka, seperti kesuburan. Yang kedua, secara psikologis. Sigmund Freud pernah menyatakan bahwa anatomi adalah takdir. Lalu, apakah perbedaan fisik seorang laki-laki dan perempuan merupakan bukti bahwa perbedaan gender juga menyangkut perbedaan psikologis? Tentu pertanyaan ini sangatlah penting, mengingat adanya realita bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik dan fisiologis seringkali mengecoh diri kita supaya menggunakan faktor-faktor biologis sebagai dasar perbedaan keduanya. Laki-laki dan perempuan memang tampaklah berbeda dan memiliki organ-organ anatomi serta hormon-hormon seks yang berbeda pula. Oleh karenanya, terdapat sebuah hipotetik bahwa laki-laki dan perempuan juga berbeda di dalam cara berpikir mereka, di dalam bertindak, serta merasakan sesuatu. Semua itu terutama disebabkan karena adanya alasan biologis. Pada umumnya, perempuan kerap kali digambarkan sebagai makhluk yang emosional, berwatak lembut, pengasih dan pengasuh, komunikatif, mudah bergaul, mudah menyerah, mudah dipengaruhi, pasif, subjektif, dan memiliki organ seks yang lebih rendah dibandingkan seorang laki-laki. Sementara laki-laki digambarkan sebagai makhluk yang superior, aktif, prestisius, dominan, rasional, objektif, mandiri, agresif, serta memiliki dorongan seks yang lebih kuat. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Meskipun secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat daripada perempuan, namun perempuan sejak bayi sampai tumbuh menjadi dewasa mempunyai daya tahan tubuh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Baik itu daya tahan menyangkut rasa sakit dan atau daya tahan terhadap penyakit. Anak laki-laki cenderung lebih rentan terhadap berbagai jenis penyakit dan cacat dibandingkan seorang perempuan. Selain itu, secara neurologis, anak perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki sejak lahir hingga masa dewasa.
Tentu pertumbuhan fisiknya pun lebih cepat daripada anak laki-laki. Selain itu, perempuan juga cenderung memiliki masa hidup lebih lama daripada laki-laki. Yang keempat, kemampuan dan pola pikir. Terdapat pula area tertentu di mana kita dapat menemukan sisi perbedaan gender yang reliabel menyangkut kemampuan psikologis laki-laki dengan perempuan, terkhusus pada area-area yang menyangkut kemampuan berpikir mereka, persepsi, juga memori. Sebagaimana diutarakan oleh beberapa pakar psikolog, bahwa secara mayoritas perempuan itu berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu di dalam aktivitas hidupnya dengan potensi perasaan atau emosi mereka. Sementara laki-laki lebih mengedepankan potensi akal atau logika mereka. Ketahuilah, kemampuan pola pikir ini berdampak ke dalam beberapa aspek, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa anak laki-laki lebih mahir saat mengerjakan tugas-tugas atau tes-tes yang mengukur kemampuan spesial, serta memiliki pengetahuan lebih mumpuni mengenai geografi, politik, olahraga, serta berhitung, walaupun hal ini tidak terlalu mencolok pula. Yang kelima, cara berkomunikasi. Menurut para pakar, bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan juga terletak pada cara berkomunikasinya. Menurutnya, hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan di dalam menyimpan data ke memori otak mereka. Ketahuilah, pada umumnya kaum laki-laki, baik sejak kecil hingga dewasanya, kerap memperlihatkan potensi spesial yang lebih baik. Sementara kaum perempuan, baik sejak kecil hingga dewasanya, seringkali menunjukkan potensi verbal yang lebih maju. Dan pada umumnya anak perempuan memulai aktivitas berbicara pada usia yang lebih dini dibandingkan anak laki-laki, sehingga notabene mereka memiliki perbendaharaan kosakata lebih banyak dan biasanya mendapati nilai tinggi di sekolahnya, serta pula mengerjakan tugas-tugas membaca dan menulis secara lebih baik ketimbang anak laki-laki. Yang keenam, di dalam merespon informasi. Perbedaan laki-laki dengan perempuan di dalam merespon informasi terjadi karena adanya verbal center, di mana laki-laki hanya memiliki satu verbal center pada otak kirinya, sementara perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya. Sehingga adanya perbedaan ini cenderung menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi dan bercerita panjang lebar dibandingkan dengan seorang laki-laki. Pada saat seorang laki-laki ingin pikiran atau perasaannya dapat dimengerti, mereka akan cenderung mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, perempuan lebih suka memberikan isyarat agar bisa dimengerti. Yang ketujuh, kepekaan dan daya emosional. Perbedaan laki-laki dengan perempuan yang berikutnya terdapat pada pola kepekaan dan daya emosional mereka. Menurut beberapa penelitian, terutama yang dilakukan oleh saudari Ragini Verma, didapatkan bahwa otak perempuan ternyata lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Hal inilah yang menjadi pemicu utama alasan mengapa perempuan ternyata mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan lebih cepat menarik kesimpulan dibandingkan dengan seorang laki-laki. Perempuan akan cenderung lebih peka terhadap sesuatu yang ada di sekitar mereka. Perempuan memiliki kemampuan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitarnya, terutama menyangkut perempuan itu sendiri dan sosial. Sehingga tidak jarang seorang perempuan merasa iba dan ikut menangis saat menonton film dramatis. Mereka mampu menangkap pola-pola komunikasi nonverbal sehingga cenderung paham tanpa harus dikatakan. Dan pada kenyataannya, perempuan pun sering mengkode-kode.
Berbeda dengan seorang wanita, laki-laki justru lebih suka melihat sesuatu yang terlihat dengan jelas. Sebab kaum laki-laki tidak memiliki koneksi yang baik mengenai hal-hal yang melibatkan potensi perasaan, emosional, atau mengenai curahan hati. Hal ini dipicu oleh adanya otak laki-laki di mana tidaklah didesain untuk terkoneksi pada hal-hal yang menyangkut perasaan atau emosi. Sehingga maklum jikalau biasanya seorang laki-laki sangat jarang di dalam melibatkan perasaan saat harus mengambil sebuah keputusan. Yang kedelapan, simpati dan empati. Kemampuan menganalisis perasaan pun bisa dibilang jarang dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan perempuan saat memutuskan sesuatu. Bahkan pada seorang perempuan, perasaan itu sendirilah yang mendominasi kehidupannya. Namun meskipun otak seorang laki-laki tidaklah didesain untuk melibatkan hal-hal yang bersifat emosional atau perasaan, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa kaum laki-laki tidak memiliki rasa simpati dan empati. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa empati pada seorang laki-laki bekerja pada saat ada seseorang yang menunjukkan perasaannya. Dan faktanya, terkadang laki-laki justru lebih memiliki respon yang emosional dibandingkan seorang perempuan. Hanya saja, pada saat seorang laki-laki menyadari keadaan emosionalnya, biasanya laki-laki akan memilih untuk tidak memperlihatkan sifat tenggang rasanya. Dan hal ini terjadi akibat stereotip yang dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Namun begitu pula dengan seorang perempuan, terkadang mereka akan tampak lebih perasa dibandingkan seorang laki-laki. Hal ini bukan berarti perempuan tidak bisa mengambil sikap tegas apa adanya untuk maju lebih dahulu di dalam mengutarakan isi perasaannya. Hanya saja lagi-lagi ini soal stereotipikal yang dibentuk oleh masyarakat di mana dia berada, dan secara umum begitulah adanya. Oke sobat channel Makhluk Pilihan, itulah beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat channel Makhluk Pilihan sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih.